Shalom. Shalom semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah saat hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:03. Mari kita persiapkan hati. Yang belum duduk silakan untuk duduk. Kita mau beribadah dengan segenap hati, membawa yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan tadi pagi yang saya lakukan adalah ada satu hal, bahwa sebenarnya berdiri di tempat ini, kita berada di hadapan Tuhan, semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kelayakan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita review perjalanan hidup kita, banyak hal yang bertentangan dengan Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, bahkan kehendak kita. Kalau kita ingat perjanjian lama, banyak hal pelanggaran yang dilakukan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Musa yang hanya memegang tabut perjanjian itu harus mengalami kematian. Israel yang melakukan pelanggaran, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebenarnya kita hari ini di dalam kesempatan ini, mari kita belajar untuk mengoreksi hati kita. Kelayakan yang kita terima hari ini, keberadaan kita hari ini, oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus lawat kami semua. Setiap pribadi kami tidak luput dari kelemahan yang seringkali membuat kami merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak layak. Tetapi hari ini kami menyadari betul keberadaan kami hari ini oleh karena kasih-Mu, yaitu pengorbanan-Mu, penebusan-Mu bagi kami semua. Saat hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami membawa semuanya ini dengan segenap hati kami. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan keberadaan kami. Dalam segala hal, dalam segala perkara kami hanya bisa bersyukur, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan. Hanya kebenaran-Mu yang menghidupkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hari ini kami minta kepada-Mu, biarlah Tuhan jamah hati kami ini, lawat setiap hati kami. Kami percaya Engkau ada di sini. Kami percaya Engkau melawat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah. Kita menaikkan pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada terhitung. Janji-Mu murni bagai emas
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, sungguh tiada terhitung kasih setia-Mu Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, menolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, menolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, sembah Dia, angkat tanganmu. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, mari kita mau katakan bagaikan
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari kita mau katakan kembali, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, lawat setiap kali Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Katakan kembali, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita mau ulangi kembali, bagaikan langit yang lawat setiap hati kami Tuhan. Begitu sikaraba kasih Tuhan. Amin. Tiada ya rabara sikaraba karabara ya rabara pertolongan. Amin. Dalam hidupku. Mari kita mau katakan kembali, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, kita sembah Dia, sembah Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu, amin, dalam hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung kesetiaan-Mu.
tiada terhitung, kesetiaan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada terhitung kasih setiamu, tiada terhitung pertolonganmu, lebih luas, lebih dalam. Tak terhitung kasih setiamu, tak terhitung pertolonganmu. Sebab Kau Tuhan yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada terhitung pertolongan, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Salam kiri dan kanan atau tos. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku dahsyat. Ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Ya, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Yes, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tuhanku dahsyat berkuasa,
ngos-ngosan nih. Kita mau katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Haleluya. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersih. Katakan Tuhan. Oh dahsyat Engkau Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Iya, Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Dia baik. Haleluya. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Kita ulang dari pertama ya. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Kami percaya. Haleluya. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Katakan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Katakan dengan iman. Takkan pernah. Serukan. Dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Dia baik. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Haleluya. Oh, haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memberikan satu pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan dengan iman. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Katakan. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar, sungguh
sungguh besar. Oh haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan bersama-sama, sungguh indah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan dengan iman, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Saya undang kepada hambanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar yang kau berikan tentangku, terlalu selami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kami tidak dapat menyelami kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu lebar. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, berbau harum, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, tenangkanlah gelombang jiwa kami, supaya kami bisa tenang untuk mendengar suara-Mu, mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap telinga kami, jamah setiap hati kami, supaya benih firman-Mu itu jatuh di hati bagikan tanah yang subur. Benih firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Dan Roh Kudus juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan telah tetapkan. Curahkan atas hamba roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu
berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus, bukan dari hikmat manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran yang coba mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia. Kami ikat, patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk. Topinya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Kita baca sama-sama 2, 3. Menang atas ujian. Ya, menang atas ujian. Ini firman Tuhan untuk kita, menang atas ujian. Kita semua pasti pernah mengalami ujian, mengalami pencobaan. Ada yang ringan, sedang, ada yang berat, mungkin ada juga yang terlalu berat karena datangnya bertubi-tubi, atau mungkin juga datangnya sporadis sehingga mungkin rasanya belum sempat bernapas, sudah datang lagi pencobaan yang lain, ya. Jadi itulah kadang-kadang dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun beratnya ujian, cobaan yang kita hadapi, kita harus menang. Amin. Karena Tuhan di pihak kita, ya. Yesus Kristus di pihak kita. Karena Dia di pihak kita, maka kita lebih dari pemenang. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan lebih dari penakluk, ya. Kita menaklukkan musuh, menaklukkan lawan, termasuk ujian dan pencobaan. Dan Matius 4 ayat 1 sampai 11 sebenarnya, ya. Maka Yesus, ini perikop yang sudah tidak asing bagi kita. Semua kita sudah hafal perikop ini. Tapi kita akan belajar kembali dari perikop ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus yang menjadi manusia, ya, manusia sejati. Saya senang memakai istilah manusia sejati, ya. Dia memang benar-benar manusia, bukan manusia jadi-jadian, bukan setengah manusia setengah dewa, tetapi benar-benar manusia pada saat itu. Maka sebagai manusia, ya, Yesus pun mengalami lapar karena berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak dijelaskan oleh Alkitab apakah dia ada sahur dan buka, nggak dijelaskan, ya. Tapi saya percaya Yesus berpuasa tanpa sahur, tanpa berbuka, ya. Jadi dia karena di padang gurun nggak sempat dia pagi-pagi bikin sahur gitu, ya, untuk ya, subuh tuh bikin sahur, atau malam dia open house atau ngajak teman-temannya, yuk kita buka sama-sama, ya. Enggak, ya, karena di padang gurun. Tentu Yesus sangat lapar, ya. Lalu datanglah si pencoba. Nah, kita tahu ini si pencoba siapa? Pasti si iblis. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, jika engkau anak Tuhan, anak Bapa di surga, anak Yahweh, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa enggak Yesus lakukan itu? Bisa? Bisa Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa? Bisa, ya, bisa, sangat bisa.
ya, sangat bisa. Jadi bukan saja bisa, sangat bisa, ya. Itu bukan perkara besar bagi Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan atau bait suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, ya, sekali lagi, jika engkau anak Elohim, anak Bapa di surga, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, memang benar ada tertulis ya, ini di Mazmur 91. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, memang bisa saja kalau Yesus mau menjatuhkan diri dari hubungan bait suci, bisa saja dia minta malaikat untuk menjaga di bawah supaya dia tak terpisah, tetapi Yesus tidak mau lakukan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu, Yahweh Elohimmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ya, seluruh dunia kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuhan yang pencipta langit dan bumi, penguasa surga dan dunia ini, malah ditawari keindahan dunia oleh iblis, tapi harus sujud menyembah dia. Ini iblis memang kurang ajar. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, Yahweh Elohimmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kita baca sama-sama ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks ayat di atas, ya, jadi setelah Yesus dibaptis, siapa yang membaptis? Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Dia dibaptis, dan ketika dia dibaptis, begitu dia keluar dari air, ada suara, ada burung Roh Kudus turun dalam lembaga burung merpati hinggap di Yesus. Lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi setelah dia dibaptis, Yesus setelah dibaptis nanti dia akan memulai pelayanannya, ya, melalui pelayanannya di muka bumi. Nah, sebelum Yesus mulai pelayanannya di muka bumi, maka Yesus harus menghadapi ujian, ya, yaitu cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Yesus berhasil melewati ujian. Nah, saya tidak akan menerangkan apa itu ujian yang pertama, maknanya, makna ujian yang kedua, makna ujian yang ketiga, bukan itu fokusnya hari ini. Nah, jadi iblis mencobai dia di padang gurun. Yesus berhasil melewati ujian tersebut dan tidak berbuat dosa, sehingga iblis meninggalkannya dan malaikat-malaikat melayaninya. Artinya apa? Yesus ketika dia menghadapi cobaan, dia diuji melalui cobaan oleh iblis, maka Yesus keluar sebagai pemenang, ya, keluar sebagai pemenang. Nah, saudara, mungkin kadang-kadang memang apa sih cobaan, apa sih ujian? Seringkali memang ini beda-beda tipis, bisa dibedakan, ya, tapi bisa juga sama, ya. Kadang-kadang orang mengartikan pencobaan itu tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan.
Nah, siapa yang melakukan pencobaan? Itu adalah iblis. Tuhan tidak pernah mencobai manusia karena dia tidak bisa dicobai oleh si jahat, dan dia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Itu kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1, kalau nggak salah ayat 13 ya. Jadi cobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, untuk menghancurkan manusia. Itu cobaan. Dan cobaan itu datangnya dari iblis. Ini kalau kita mau bedakan antara cobaan dan ujian. Sementara ujian itu tujuannya adalah untuk membuat kita semakin naik kelas, naik level. Roh kerohanian kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin serupa atau menuju keserupaan dengan Kristus. Itu ujian, ya. Jadi ujian tidak ada tujuan untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, tapi ujian itu tujuannya supaya kita makin hari makin kuat. Karena orang Kristen tidak mungkin tidak mengalami ujian. Sebab ujian itu tujuannya supaya kita ini makin hari makin kuat. Hidup kita makin hari makin berubah. Hidup kita makin bertumbuh dan semakin serupa dengan gambaran Putra Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi bisa dibedakan, ya. Tapi juga kadang-kadang memang antara cobaan dan ujian itu memang susah membedakannya. Tetapi yang pasti cobaan itu datang dari iblis. Lalu ujian dari siapa? Dari iblis juga bisa. Tetapi Tuhan menjadikan itu ujian buat kita. Bisa, ya. Nah, hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara, ujian adalah rencana Bapa. Jadi ujian rencana Bapa. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang membawa? Yang membawa Yesus adalah Roh. Itu Roh besar, berarti Roh Kudus. Berarti ujian itu rencana Tuhan, rencana Bapa. Kita dibawa oleh Tuhan atau diizinkan menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Karena memang Tuhan itu rencana Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita ini makin hari ya semakin kuat, ya, semakin bertumbuh. Seperti saya katakan, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Nah, jadi dalam ayat di atas tertulis Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai. Artinya bahwa pencobaan atau ujian itu diizinkan atau dalam rencana Bapa. Jadi memang Tuhan mengizinkan itu terjadi pada Yesus. Bahkan dirancang oleh Bapa untuk Yesus mengalami cobaan atau ujian itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali memang Tuhan membawa kita masuk di dalam ujian, masuk di dalam pencobaan. Dan memang kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan baik-baik saja, semua serba beres. Itu bukan cara Tuhan mendidik kita, orang-orang percaya. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kamu ikut aku, kamu akan semua serba beres, semua serba baik-baik saja, semua running well. Bukan itu cara Tuhan untuk mendidik kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kamu akan baik-baik saja ketika kamu ikut Tuhan. Coba lihat, ketika Tuhan Yesus baru saja dibaptis, dilantik oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Tidak lama kemudian dia dibawa ke satu tempat, yaitu padang gurun, untuk dicobai. Nah saudara, memang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Sekali lagi saya katakan, bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi Tuhan mengizinkan atau membiarkan itu terjadi dalam hidup kita. Ada tujuannya, ya. Itu memang rencana Tuhan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, pasti Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang Tuhan ingin, atau Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang seperti Tuhan inginkan. Saya senang dengan memakai kata-kata ini. Kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, ya, seperti kita dibawa sebuah padang gurun, seperti Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi sesuatu yang seperti Dia ingini. Karena itu saudara, memang untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu memang ada proses. Dan prosesnya bisa melalui cobaan atau ujian. Karena itu kalau saudara tidak siap, jangan menyanyi lagu ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu enak kalau dinyanyikan. Mungkin kita nyanyi sambil menangis. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau Tuhan mau memproses kita, aku mau kamu aku mau kamu menjadi seperti ini. Tapi untuk kamu menjadi seperti yang aku mau, kamu harus aku proses. Dan proses itu melalui ujian. Dan kadang-kadang ujiannya tentu ada tingkat-tingkat ujian, ya. Nah, ujiannya itu kadang-kadang rasanya berat. Saya cuma bercanda aja, jadi jangan, kalau tidak siap jangan nyanyi jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu berat. Karena kita akan melalui sebuah proses, saudara. Sebuah proses yang disebut ujian, ya, disebut ujian. Nah, jadi saudara memang ya, kita harus melalui proses. Iman Kristen itu tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri. Tidak akan bertumbuh, kita tidak akan pernah dewasa. Tidak akan pernah dewasa. Saudara, memang kadang Tuhan mendatangkan awal-awal kita ikut Tuhan, rasanya enak sekali ya, banyak mujizat terjadi. Baru berdoa, langsung Tuhan kabulkan, ya. Tuhan langsung jawab doa kita. Tuhan ini, kadang-kadang belum merem, Tuhan udah jawab, saudara, ya. Awal-awal begitu, iya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita ada di level itu terus, ya. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Nah, karena itu kita mesti diproses, bertumbuh. Karena kalau itu terus, kita tetap seperti anak-anak yang terus meminta, lalu kita memanfaatkan Tuhan, ya. Jadi dalam doa kita seringkali kita memanfaatkan Tuhan. Bukan Tuhan yang memanfaatkan kita, tapi seringkali kita memanfaatkan Tuhan. Nah, itu iman kanak-kanak, iman Kristen yang karena kata Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Semakin hari
bertumbuh menjadi semakin serupa dengan putranya, ya. Jadi tidak bisa, harus melalui proses ujian, ya. Jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Roh Kudus mengetahui kapasitas kita. Karena kita tidak mungkin dicobai melebihi kekuatan kita, dan ketika dalam proses ujian Tuhan pasti memberi jalan keluar. Perhatikan, Tuhan tahu kapasitas kita. Saudara, kalau saya boleh gambarkan, ya, saya boleh gambarkan seperti kita misalnya ini ada jaring, ya, di atas kepala kita. Awalnya jaring itu begitu rapat, jadi palingan yang cuma mungkin pasir bisa di kepala kita. Oh, lama-lama kuat kita, lama-lama jalannya diperbesar, peletak, kerikil kecil, peletak, lama-lama kuat, lama-lama lebih gede lagi, peletak, aduh, lama-lama kuat, gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi Tuhan tahu kapasitas kita. Cuma kadang-kadang kita ini yang sering merasa tidak kuat. Kita yang seringkali berteriak, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Perhatikan. Tapi Tuhan melihat, Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu kapasitas Pak Tony, Dia tahu kapasitas Pak Daulat. Dia akan berbeda. Kapasitas Pak Dede Benyamin dengan kapasitas Bang Bona itu beda. Tuhan tahu. Nggak mungkin apa yang kapasitas yang dimiliki Pak Tony akan sama dengan Bang Bona, berbeda. Sehingga kadang-kadang kita yang teriak, Tuhan, aku udah kuat. Tapi Tuhan melihat kita masih kuat. Karena itu mesti kita, Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Karena Tuhan yang melihat kita, nengah kamu masih kuat. Sehingga Tuhan belum memberi jalan keluar. Sehingga Tuhan belum turun tangan, karena Dia melihat kita masih kuat. Kenapa? Karena kita sedang dilatih sampai kita menjadi sempurna, ya. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita. Kita yang kadang-kadang mudah teriak, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tapi Tuhan lihat. Terimalah setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses upgrading bagi iman kita. Amin. Jadi setiap cobaan kita terima, apapun cobaan. Kadang cobaan itu bisa bentuknya di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin cobaan itu datang di tempat kita bekerja, di tempat perusahaan kita bekerja. Itu cobaan-cobaan itu datang di situ, ujian-ujian itu kita diproses di situ. Kita diproses di dalam keluarga kita. Kita menghadapi mungkin suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak yang wah. Tapi itu sebuah proses. Tuhan mau menjadikan kita seperti yang Tuhan ingini. Tuhan mau kita menjadi istri yang seperti Tuhan ingin. Tuhan mau kita menjadi suami yang seperti Tuhan ingini. Kita nggak tahu. Mungkin apa Tuhan mau saya menjadi suami yang bagaimana? Saya diproses oleh Tuhan melalui istri saya. Mungkin Tuhan mau kita menjadi, saudara menjadi istri yang seperti yang Tuhan ingini. Tuhan proses melalui suami. Akan mungkin melalui orang-orang di sekitar keluarga kita, keluarga suami, keluarga istri dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah ujian. Dan Tuhan mau kita terus mengikuti proses itu, karena Tuhan mau mengupgrade
meningkatkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Yang kedua, saudara, ujian diatasi dengan firman Tuhan, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iblis mencobai Yesus waktu itu memakai firman, tapi Yesus juga memakai firman. Setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi iblis menggunakan firman Tuhan yang diputar balikan untuk menjatuhkan Yesus. Hati-hatilah, karena jurus yang sama juga dilancarkan iblis bagi orang percaya. Saudara, sekarang kalau kita lihat di YouTube ya, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan iman Kristen. Beralih server ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena apa? Karena mereka mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang sudah diputar balik, firman Tuhan yang sudah dibelokkan. Ada banyak cara iblis sekarang untuk menarik anak-anak Tuhan meninggalkan imannya. Dan mereka yang mengaku orang-orang yang tadinya seorang pendeta, seorang pastor, seorang biarawati, seorang aktivis gereja, seorang penginjil dan sebagainya, memakai ayat-ayat di Alkitab untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Dengan apa? Dengan firman itu. Namun firman yang sudah diselewengkan. Misalnya Tuhan Yesus pernah berkata begini, nanti kalau aku naik ke surga, maksudnya kalau Tuhan sudah meninggalkan murid-muridnya, akan datang bagimu seorang penolong. Siapa yang dimaksud penolong itu di sini? Ada di sini, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi seorang penolong yaitu Roh Kudus. Tapi oleh orang-orang tertentu itu dianggap sebuah nubuatan atau perkataan Yesus yang menuju kepada pribadi tertentu. Tahu? Ya, pribadi tertentu. Ini berbicara tentang ini nih yang datang menyempurnakan sekarang. Nah, saudara, kalau kita tidak paham firman Tuhan, gak ngerti firman Tuhan, akan mudah disesatkan, dipelintir, termasuk oleh saksi Yehova dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya. Jadi tidak selalu datang dengan cobaan-cobaan yang seperti itu. Seringkali datang dengan firman Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita mesti waspada, ya, kita mesti waspada. Jika hanya firman Tuhan merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi ujian, maka seharusnya semua orang percaya, perhatikan nih, mengambil komitmen untuk membaca Alkitab dan menggali firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Nah, saudara, harus komitmen membaca Alkitab, membaca firman Tuhan.
kadang-kadang jangankan kita membaca firman Tuhan sendiri, firman Tuhan renungan yang sudah dibuatkan mungkin kita tidak baca. Ya. Jadi tim pengembalaan berusaha untuk merawat, memberi makan rohani jemaat Tuhan, baik GB Cimudar maupun GB Hikmah. Nah saudara, saya menghimbau supaya saudara tekun membaca renungan-renungan yang dikirim ya tiap pagi di grup jemaat. Itu tujuannya apa? Supaya kita penuh dengan firman Tuhan sehingga nanti kita tidak mudah disesatkan, karena sekarang iblis menggunakan berbagai cara, karena waktunya sudah dikatakan waktunya semakin singkat. Jadi iblis bekerja luar biasa. Iblis lembur. Kalau saudara kerja 24 jam, dia kerja 36 jam atau 12 jam lagi dari mana? Ya. Lembur. Untuk apa? Menarik. Saudara jangan mudah terkecoh. Karena sekarang ada orang yang mengaku lulusan S3 teologi ya, mendapat ya semacam ini ya. Ini karena di streaming ya. Jadi saudara hati-hati. Dia menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan kita. Nah, kita pun harus memiliki pengertian yang benar firman Tuhan. Jangan mudah apa ya? Jangan mudah gini, ih benar juga ya. Nah, kalau udah mulai kita ngomong, ih benar juga ya. Nah hati-hati itu saudara, hati-hati ya. Itu udah mungkin udah 50% itu ya. Benar juga kata orang itu ya. Padahal dia ya firman Tuhan sudah diselewengkan. Perhatikan, jadi iblis menggunakan firman Tuhan, maka Yesus menangkisnya dengan firman Tuhan. Jadi saudara pun harus demikian, jangan kalah. Nah kalau memang tidak kuat, lebih baik nggak usah diladenin ya, apalagi siapa datang ke rumah, lebih baik tutup pintu aja, nggak apa-apa. Dibilang sombong nggak apa-apa, sombong sekali nggak apa-apa, begitu ya. Iya, kalau siapa itu mereka itu dididik muka tembok, benar. Saudara, gini nggak berhasil, dia pakai cara ini. Kalau sudah undang ke dalam, duduk, wah udah saudara, ya. Jangan, karena itu kan firman dipelintir untuk ini. Yang ketiga saudara, ujian mendatangkan kemuliaan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi setelah mengalami ujian dan Yesus menang, maka malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saat kita sekolah, ketika lulus ujian maka akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan dan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi saudara nggak mungkin saudara nggak punya ijazah SD bisa masuk SMP, nggak mungkin. Pak, umur saya udah 13 tahun, saya mau masuk SMP, mana ijazah SD-nya? Nggak punya. Nggak bisa ngotot, umur saya udah 13 tahun, nggak bisa. Harus ada ya, untuk lebih tinggi. Orang mau masuk ke SMP punya ijazah SD, orang masuk SMA punya ijazah SMP. Orang mau masuk perguruan tinggi punya ijazah SMA. Aku makin tinggi, mau masuk S2 harus punya S1, mau masuk S3 harus punya S2. Nah itu udah begitu. Jadi nggak mungkin. Nah saudara, kita pun demikian. Jadi saat kita sekolah, nah kita mendapat ijazah. Demikian juga setiap ujian yang berhasil kita lampaui akan mendatangkan berkat kemuliaan bagi kita
semua. Nah, tidak tahu berkatnya apa. Ya, setiap masing-masing saudara, kalau kita sudah lulus, ya pasti Tuhan akan tempatkan kita atau beri kita sebuah kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi perhatikan, kadang-kadang mungkin pernah saudara mengalami seperti ini ya. Ketika kita dalam ujian, dalam cobaan, sepertinya Tuhan diam. Diam 1000 bahasa. Benar ya, 1000 bahasa ya. Diam. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Pernah nggak saudara ngalamin seperti itu? Ada yang pernah? Nggak ada ya? Hebat, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kita, saya pernah seperti sampai jangan-jangan ada dosa. Jangan masih ada dosa. Oh, minta ampun dosa. Dosa yang pernah diakui lagi. Ya, Tuhan berdiam. Tuhan diam aja gitu. Lalu doa kok doanya itu seperti, wah, kalau istilah sekarang nggak tahu dari mana istilah itu yo, nggak ngalamin terobosan. Ya, doanya nggak ngalamin terobosan, doanya nggak manjur. Ya, seperti nggak bisa nerobos gitu. Wah, saudara, seperti Tuhan nggak berbuat apa-apa. Mungkin saudara ada yang pernah ngalamin seperti itu. Nah, kenapa saudara mengalami seperti itu? Karena kita sedang ujian. Kalau ujian, guru diam. Betul enggak? Kalau kita sedang ujian, guru diam. Dosen diam. Dosen nggak mungkin kita lagi ujian. Nah, ini rumusnya begini, nggak mungkin. Dosen diam. Guru diam. Nanti kalau sudah selesai ujian, nah baru sudah selesai anak-anak. Nah, demikian pun dengan kita. Kalau ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, seperti Tuhan berdiam, tidak berbuat apa-apa untuk kita, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, karena kita sedang ujian. Tapi nanti kalau sudah selesai ujian itu, dan ternyata saudara lulus, baru guru itu memberi saudara apresiasi. Baru guru itu memberi saudara nilai. Baru dosen itu memberi saudara nilai. Entah A, entah B, 190, entah berapa. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian. Jadi ketika Tuhan seolah berdiam, ingat, oh Tuhan, berarti saya masih harus mengikuti ujian ini. Oh, nanti sudah memang waktunya sudah selesai. Tuhan katakan, Tony sudah selesai. Kamu lulus. Wah, luar biasa, ya kan? Emang kadang-kadang seperti itu, saudara, dalam hidup kita. Sepertinya Tuhan diam. Tapi nanti kalau sudah waktunya, sudah selesai ujian itu, maka Tuhan akan memberi kita kemuliaan, memberi kita apresiasi. Tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi memang seringkali Tuhan
ketika kita menghadapi ujian, ya, kok sepertinya diam, ya. Tuhan nggak jawab kita, Tuhan nggak ngabulkan kita. Sudah berdoa, bahkan berdoa sampai nangis-nangis, bukan nangis-nangis lagi sampai keluar air ingus, semua air keluar sudah, keringat termasuk keluar. Tapi Tuhan kelihatannya juga berdiam. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Ada lagu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari pemusik, coba kita nyanyikan ini pemusik, ya. Musik maju, haleluya, ya. Memang kadang-kadang sepertinya Tuhan berdiam, Tuhan tidak menjawab, ya. Tapi Tuhan sesungguhnya sedang memberikan kesempatan kita untuk terus mengikuti ujian sampai kita lulus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Dan Tuhan turut bekerja yang dimungkin oleh karena percaya. Izin tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada kalanya Tuhan bekerja seperti itu. Di saat-saat kita sedang dalam ujian, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Memang tidak selalu, tapi Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat kita di waktu yang tepat. Mungkin rasanya bagi kita terlalu lama. Tuhan, terlalu lama. Sudah sekian lama aku berdoa. Tapi kata Tuhan, belum waktuku. Tapi kalau sudah waktunya, suddenly, tiba-tiba akan terjadi sesuatu. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil menjadi mungkin buat kita. Amin, saudara. Kita sama-sama belajar lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab
menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin, haleluya. Izinkanlah Yes, Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caramu Engkau menjadikan semua. Sebab Tuhan punya cara untuk menolong kami. Tuhan memahami yang terbaik untuk kami. Ada proses yang kami jalani, tapi di balik semuanya itu membawa kepada kebaikan, demi kebaikan yang Kau sediakan bagi kami. Kami sekarang mengerti, Tuhan,
ada jalan yang kami harus lalui, yang secara manusia terasa sulit, tetapi ada kekuatan-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus yang selalu menolong kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak mengikuti akan pimpinan-Mu, berjalan dengan kekuatan kami, sehingga banyak hal kami terperosok. Tetapi kasih-Mu menjamah kami, tangan kasih-Mu menarik kami kembali dari keterpurukan kami. Engkau menarik kami, memulihkan kami, dan memperlihatkan kepada kami suatu rancangan yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, ya Roh Kudus, tolong kami, celikan mata rohani kami, buka mata hati kami, sehingga kami mampu melihat semuanya. Ada kalanya Kau berdiam diri dalam proses yang kami hadapi, tetapi sesungguhnya Kau sedang memperhatikan kadar iman kami. Tetapkah kami percaya? Atau kami mulai merasa goyah? Tuhan, ajar kami hari ini melalui kebenaran firman. Sebab hanya firman-Mu yang memberikan kepada kami kelegaan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Nengayus. Tuhan berkati, urapi, pakai dia tambah hari tambah hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam ruang persembahan. Kepada yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di dalam kesempatan ini kami mau membawa yang telah di mana Engkau sudah memberkati kami. Biarlah semua yang kami bawa ini sebagai ucapan syukur kami bahwa Engkau sesungguhnya memelihara hidup kami, tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua persembahan, dan biarlah segalanya kami bawa hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai berlindung, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung,
sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini, ada sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Pengumuman yang pertama buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang mungkin beberapa waktu yang lalu ada ketinggalan kacamata. Ini kacamatanya di gereja ya. Nanti kalau memang ada yang merasa ketinggalan kacamata bisa ambil kacamatanya di saya. Ini saya amankan. Ya, jadi saya tahu ini ditemukan di belakang, jadi ini disimpan dulu buat nanti siapa tahu ada Bapak Ibu yang memang ketinggalan barangnya, kacamatanya di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, diumumkan juga untuk Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang memiliki anak remaja, khususnya yang saat ini mereka sedang ikut dalam kelas besar di sekolah minggu. Untuk minggu ini adalah minggu terakhir ada kelas besar di sekolah minggu. Ya, jadi untuk minggu yang akan datang, untuk anak-anak pra remaja, merajak untuk remaja, anak-anak kelas besar itu mengikuti ibadah di ibadah umum mulai minggu yang akan datang. Dan ibadah mereka akan dialihkan di hari Sabtu bersama-sama dengan remaja pemuda di tempat ini, dilaksanakan di gereja GBI Cibunar jam 6 sore. Sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang memiliki anak-anak di kelas besar, untuk minggu ini adalah terakhir mereka di kelas besar. Minggu depan mereka beribadah di umum, dan untuk ibadah mereka sendiri akan dilaksanakan di hari Sabtu jam 6 sore bersama-sama dengan kakak-kakaknya yang lain di tempat ini, anak-anak remaja pemuda GBI Cibunar. Dan juga pengumuman terakhir untuk para pelayan-pelayan Tuhan, kembali diingatkan setelah selesai ibadah bisa tinggal sebentar karena ada beberapa arahan. Kita mau sharing, kita mau obrol-obrol tentang pelayanan yang terbaik yang akan kita bisa lakukan buat Tuhan ke depan. Nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Dari Om? Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Om Nengah. Termasuk ini ya, para pembela sidang yang hadir. Jadi yang pertemuan jadi pelayan, terus staf diaken yang hadir, yang ada sekarang yang hadir jadi ikut, termasuk Pak Marumba, Pak Kurniawan ya, Pak David, semua pelayan yang melayani Tuhan di sini, baik penyambut jemaat, persembahan, semua, pokoknya semua ya. Akan ada hal-hal yang kita mau bersama-sama sharing, kita bicarakan untuk pelayanan kita bersama ke depan ya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami karena Tuhan berkenan hadir memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pagi hari ini itu boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itu kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami hidup tengah-tengah dunia ini. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan terus memegang tangan kami. Kami perlu Tuhan terus menuntun, membimbing hidup kami, supaya kami tidak salah arah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu,
biar Tuhan selalu memimpin hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik WL Singer, para imam musik, multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berkat-berkat yang dari Tuhan, berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, keuangan. Kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Halim bersama istri, anak-anaknya, mantu-mantunya yang semua ada di Australia. Tuhan, Kau memberkati mereka. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir juga Tuhan, Kau tahu keadaan mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang tidak hadir karena mereka sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan, Kau memberi kekuatan, Kau menopang mereka, memampukan mereka untuk keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mungkin mulai lemah iman mereka, mulai berkurang semangat mereka, Tuhan, biar Tuhan juga berkarya dalam kehidupan mereka dengan cara-Mu untuk membawa mereka kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Jakarta, berkati negara kami, negara Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah setiap polisi, setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan juga yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai lindungi kami. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Dan bagi sebagian kami pelayan-pelayan-Mu yang akan melanjutkan kami untuk sharing bersama, mari Tuhan, Engkau akan mengurapi kami semua. Tuhan akan berhadir di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah dengan iman, dengan percaya di hadapan Tuhan. Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Turunlah ke atas saudara semua segala rahmat, anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat-berkat jasmani, kesehatan maupun keuangan. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin saudara semua, mengajari engkau kebenaran setiap hari, menuntun engkau di jalan-jalan Tuhan, memimpin engkau dalam jalan kebenaran, menuntun engkau dan memimpin engkau untuk menang atas setiap masalahmu, atas setiap pencobaanmu, menuntun engkau, membawa engkau dari kekudusan kepada kekudusan, mulai pagi hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya